orang korban dilarikan ke rumah sakit akibat ditabrak oleh mobil Hilux yang mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi. Aktivis perempuan Provinsi Papua Barat meminta kasus pelecehan seksual oleh oknum pejabat di salah satu OPD ditindak dengan tegas. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 4 orang korban dilarikan ke rumah sakit akibat ditabrak oleh mobil Hilux yang mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi. Keempat korban tersebut mengalami luka parah, bahkan ada 1 korban yang kakinya putus. Kecelakaan baru saja terjadi di... Dalam peristiwa itu, 2 pengendara motor luka parah di bagian kaki hingga putus. Sedangkan pengendara motor lainnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari untuk menjalani perawatan medis. Akibat peristiwa tersebut, warga melakukan aksi pemelangan dengan kayu di ruas jalan Esau Sesa. Pihak keluarga meminta agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, barang bukti yang diamankan di tempat kejadian perkara yakni mobil Hilux dengan nomor polisi PB8006 dan 2 sepeda motor Supra nomor polisi PB4342 MS dan motor Jupiter PB3067W. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, Super Hilux kini sudah diamankan di Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan. Dengan kejadian kecelakaan malam hari ini, untuk barang bukti yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan. Kemudian untuk pengemudi mobil yang kita duga terduga di awal memang tidak menyerahkan diri ke kantor polisi, tetapi mengamankan diri di pemilik, sehingga petugas kami dari unit Laka Lantas telah mendatangi kediaman dan kendaraan sudah kita bawa menuju ke Polres untuk dilaksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Tadi sudah ada tersangkanya? Sudah ada di aman, terduga itu sudah kita amankan. Kemudian tadi sempat akses jalan sempat terhenti kurang lebih 1 jam. Namun setelah kita negosiasi, kita berikan beberapa masukan. Alhamdulillah jalan sudah kembali normal dan aktivitas sudah bisa kembali jalan seperti biasa. Namun berdasarkan olah TKP di lokasi kejadian disimpulkan bahwa Super Hilux diduga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga kehilangan kendali dan menabrak 2 pengendara hingga terlempar beberapa meter dari lokasi kejadian. Walau sempat dipalang oleh warga, kini arus lalu lintas di sepanjang jalan Esau Sesa sudah berjalan normal. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sekelompok warga pada Kamis malam 26 Mei 2022 melakukan pemalangan di depan ruas Jalan Trikorawosi. Belum diketahui pasti penyebab pemalangan, namun dari informasi yang dihimpun di lapangan, pemalangan dilakukan akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan perkelahian. Aksi pemalangan kembali terjadi di ruas Jalan Trikorawosi, tepatnya di depan Fajarun Hotel Manokwari, Kamis malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Aksi protes dilakukan dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Mereka menyampaikan keberatan dan kekecewaan mereka karena ada keluarga mereka yang ditahan oleh anggota polisi. Kabak Ops Polres Manokwari Kompol Musa Jedi Permana saat dikonfirmasi membenarkan sekelompok warga di daerah Wosi melakukan blokade jalan karena kecewa ada keluarga mereka yang ditahan. Namun saat ditanya lebih lanjut soal kronologis pemalangan tersebut, Musa mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan telah mengajak sejumlah warga untuk berdiskusi di Polsek Kota. Sekelompok warga menyampaikan aspirasinya terkait kekecewaannya mengenai sebuah kejadian tadi siang ya, dekat dengan lokasi saat ini. Itu belum, nanti kita akan ada kelanjutan dari keterangan yang lebih pasti ya. Setelah hampir 1 jam melakukan blokade jalan dengan membakar ban bekas, akhirnya jalan dapat kembali dibuka oleh anggota polisi dan TNI yang turun langsung ke lokasi. Sehingga arus lalu lintas kendaraan yang sempat memutar balik sudah dapat dilintasi oleh pengendara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 5 jenazah korban diduga akibat minuman keras ilegal disambut isak tangis keluarga saat jenazah tiba di Bandara Deo, Sorong.
Beginilah suasana di lokasi areal gudang kargo Bandara Deo Sorong sejak Kamis siang 26 Mei 2022 kemarin. Ratusan massa dari keluarga besar korban sudah menunggu kedatangan kelima jenazah dari Jayapura dengan menggunakan maskapai Lion Air. Dari kelima korban yang tewas diduga akibat menenggak miras oplosan kembali bertambah satu orang atas nama Demianus Saweri. Meninggal dunia pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur dini hari di RSUD Dok 2 Jayapura Kamis subuh, sehingga total korban meninggal berjumlah 6 orang. Sebelumnya, satu jenazah atas nama Mei sudah tiba di Sorong pada Rabu sore dan langsung dimakamkan. Sementara kelima jenazah langsung dibawa keluarga ke rumah duka di Jalan Rufai Pante dan direncanakan Jumat siang akan dimakamkan bersamaan. Kedatangan jenazah kelima korban miras oplosan nampak membuat kesedihan bagi keluarga yang sangat mendalam. Salah satu anak dari 5 korban memegang sebuah foto milik ayahnya yang menjadi korban miras oplosan tersebut. Ada yang saya bawa ke rumah, Baltasar saya bawa ke rumah ke keluarga di Dok 8. Sementara yang lain saya langsung taruh di rumah sakit Mukowa. Jadi kita keluar tadi pagi, terakhir tadi pagi itu si Demianus kurang lebih setengah 4 atau jam 4 meninggal. Saya tanpa tanya ke keluarga lagi, saya langsung ambil keputusan sendiri harus dia ikut dan mau. Dan tadi kami bisa di bandara, saya berusaha bagaimana untuk semua bisa ikut. Dan semua keluarga Meko di sana, mereka ikut saya untuk antarin sampai ke sini. Karena saya juga bagian dari keluarga yang kami hidup sama-sama di sini. Kasus miras oplosan yang menyebabkan 6 orang tewas di Jayapura, pihak kepolisian langsung melakukan pertemuan bersama keluarga besar korban. Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen mengatakan, jumlah korban yang meninggal sudah 6 orang, sementara untuk HS masih menjalani pemeriksaan di Polres Jayapura. Polisi juga sudah menyita barang bukti berupa minuman yang diduga hasil olahan. Jadi total yang meninggal sudah 6. Jadi awalnya TKP-nya di wilayah Jayapura. Warga dari Rufai ini bekerja di lokasinya di Jayapura. Mereka informasinya meninggal di daerah Jayapura, bukan di daerah Sorong Kota. Cuman memang bekerjanya dari sini. Tapi kami sudah koordinasi dengan Polres Jayapura untuk mengambil tindakan apakah meninggal mengakibatkan apakah karena minuman ataupun penyakit lainnya. HS sementara masih di Jayapura. Karena lokus deliktinya TKP-nya di Jayapura, kami sudah berkoordinasi dengan Polres Jayapura. Polres Jayapura lagi melakukan penyidikan untuk HS-nya, penyelidikan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kecewa karena tidak diberikan biaya pemakaman oleh pelaku HS, maka ratusan massa mengamuk dan membakar ban bekas di 3 titik akses masuk ke Pasar Boswesen, Kota Sorong, Papua Barat. Kawasan Pasar Boswesen, Kota Sorong, Papua Barat, Jumat siang 27 Mei 2022, terlihat asap hitam tebal dan suasana menjadi tegang akibat massa membakar ban bekas dan menutupi jalan dengan kayu di 3 titik menuju Rufai. Aksi bakar ban itu terjadi saat kelima korban direncanakan hari ini akan dimakamkan. Namun pihak keluarga dari pelaku HS belum menyerahkan bantuan biaya pemakaman yang sebelumnya telah dijanjikan 30 juta bagi ke-6 korban. Janji itu tak terpenuhi oleh keluarga HS. Massa kemudian kecewa dan membakar ban bekas hingga menyebabkan suasana menjadi tegang di sekitar jalan tersebut. Meski Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen sudah berusaha menemui massa untuk membuka akses jalan, massa tetap menolak dan meminta pihak pelaku untuk bertanggung jawab. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau bersama Kapolres kemudian menemui pihak keluarga korban dan mendengar tuntutan pihak keluarga. Mana kami mau makamkan sedangkan biaya pemakaman sampai hari ini tidak ada? Bagaimana? Kami warga yang susah. Bapak tolong. Hari ini 30 kali 50 juta taruh dulu untuk kami pemakaman. Itu saja kami minta. Kami keluarga kecil tidak punya uang. Dia bunuh banyak orang ini. Jadi kalau cepat dan lambat, nyawa ganti nyawa, itu saja. Satu bapak dan mama, 2 orang korban. Ini semua ini, satu saudara orang taruh perasaan semua di saya. Jadi saya rasa bertanggung jawab. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau saat menemui pihak keluarga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya ke-6 orang pemuda yang begitu tragis. Wali Kota berjanji pemerintah Kota Sorong akan memberikan santunan terhadap 6 korban atas kejadian tersebut.
Lambert berharap kepada pihak kepolisian untuk segera memproses sesuai undang-undang yang berlaku dan selanjutnya kasus tersebut akan dibicarakan melalui adat Papua. Saya menghimbau kepada keluarga besar Ineko, secara khusus pada keluarga yang memang duka ini, saya juga ikut berduka. Saya tidak melihat anak kalau satu saja tidak apa-apa, ini 6 ini. Pak Kapolres yang bahasa Pak Ade itu diperlakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Betul. Harus diperlakukan seperti itu, karena di Papua ini punya adat. Sementara itu, Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen mengatakan, salah satu tuntutan keluarga yaitu kasus ini secepatnya dialihkan ke Polres Sorong Kota karena ke-6 korban ini bertempat tinggal di Kota Sorong. Johannes menjelaskan pelaku inisial HS hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Jayapura Kota. Hingga saat ini polisi pun belum menetapkan satu tersangka. Tuntutan dari keluarga untuk kasusnya dilanjutkan. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Polres Jayapura, termasuk laporan yang ada di sini kami akan tindak lanjuti. Semoga cepat untuk terungkap kasus ini. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, oknum kepala OPD di lingkup Pemda Teluk Bintuni berinisial MN ditetapkan penyidik Satreskrim Polres Teluk Bintuni sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Kapolres Teluk Bintuni melalui Kasat Reskrim Ibtu Tommy Samuel Marbun kepada wartawan yang ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 27 Mei 2022 membenarkan peralihan status MN dari saksi ke tersangka. Status MN sebagai tersangka pelecehan seksual dikatakan Ibtu Marbun sudah melalui mekanisme penanganan perkara pidana yang berlaku di kepolisian. Di mana sambung Ibtu Marbun, pihaknya berkeyakinan bahwa MN layak menyandang status tersebut saat dilakukannya gelar perkara pada tanggal 24 Mei 2022 lalu. Tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 10.50 saya akan merilis berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara MN terhadap korban inisial TDW. Pada tanggal 24 Mei 2022 kita telah mengalihkan status saudara MN dari saksi menjadi tersangka melalui mekanisme gelar perkara yang telah kita lakukan pada tanggal 24 Mei seperti itu. Untuk saat ini tindak lanjut yang kita lakukan dari Satreskrim adalah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, sudah kita kirimkan kemarin untuk diundang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini pukul 1 nanti jam 13.00 seperti itu. Untuk pasal yang kita sangkakan kepada pelaku, pasal 289 KUHP dan pasal 294 ayat 2 ke 1E KUH pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Untuk kemudian tindak lanjut ke tahap 1 gimana? Untuk tahap 1 secepat mungkin setelah kita melengkapi berkas-berkas, kita akan kirim ke tahap 1 ke kejaksaan seperti itu. Biasanya tersangka kalau sudah ditetapkan tuh langsung ditahan. Kalau untuk ini gimana? Baik, kita memang setelah penetapan tersangka kita akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sesuai catatan media ini, perkara dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum kepala OPD di lingkup Pemda Teluk Bintuni berinisial MN dilaporkan korban berinisial TDW ke Polres Teluk Bintuni pada tanggal 11 April 2022 lalu. Korban dan pelaku belakangan diketahui berkantor di instansi yang sama, di mana MN selaku pimpinan dari TDW yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga honorer. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, kasus pelecehan seksual oleh oknum pejabat di salah satu OPD di Kabupaten Teluk Bintuni mendapat perhatian serius dari aktivis perempuan Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah pun diminta segera memberhentikan pelaku agar menjalani proses hukum yang saat ini telah ditangani Polres Bintuni. Kepolisian Resor Teluk Bintuni telah menetapkan salah satu pejabat di salah satu OPD Kabupaten Teluk Bintuni berinisial MN sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kejahatan kesusilaan terhadap korbannya berinisial TDW
yang terjadi pada tanggal 11 April 2022 lalu, yang terjadi di ruangan terduga pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi, barang bukti, dan gelar perkara. Dalam surat ketetapan tersangka dengan nomor S.Tab-4-5 angka Romawi /Res.1/2022 Satreskrim tentang penetapan tersangka kepada MN yang merupakan oknum pejabat di salah satu OPD Teluk Bintuni. Menanggapi hal tersebut, aktivis perempuan dan anak Provinsi Papua Barat Yuliana Numberi saat diwawancarai TVRI Papua Barat Jumat pagi 27 Mei 2022 meminta kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Teluk Bintuni, untuk segera memberikan sanksi tegas kepada terduga pelaku pelecehan seksual, sehingga MN bisa menjalani proses hukum dan kedepannya kasus ini bisa menjadi efek jera bukan hanya di Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Papua Barat dan seluruh Indonesia. Kepala daerah atau pimpinan daerah, bupati dalam hal ini, harus langsung memberikan sanksi dengan menghentikan kerja daripada pelaku kekerasan itu, sehingga dia bebas untuk melakukan proses hukum, menjalani proses hukum, supaya ini menjadi efek jera bukan saja untuk Kabupaten Bintuni, tapi untuk seluruh Papua Barat dan seluruh Indonesia. Ketika Bupati berani mengambil tindakan ini bagian dari Bupati mendorong adanya kesetaraan dan keadilan dalam menghargai hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia perempuan dan anak. Yuliana juga meminta kepada Bupati Teluk Bintuni secepatnya mendorong proses hukum agar para pejabat dapat menghargai posisi perempuan dalam ruang publik, terutama tempat di mana mereka bekerja. Apalagi perbuatan ini dilakukan bukan kali ini saja, namun berulang kali. Pemimpin daerah, dalam hal ini kepala daerah, sebagai orang yang lahir dari seorang rahim perempuan, harusnya cepat mendorong proses ini. Dari upaya atau dorongan seorang pimpinan daerah untuk proses hukum ini dilakukan, sebenarnya ini bagian daripada bagaimana pemerintah daerah menghargai perempuan dalam ruang publik atau di tempat kerja. Apalagi kejadian ini ketika saya membaca dalam media, itu perbuatan berulang, dan sebetulnya bukan untuk perempuan ini saja, ada beberapa perempuan, tapi mereka karena keterbatasan informasi, tapi juga mereka karena merasa mereka ada di lingkup kerja yang menghargai pimpinan dan bawahan, mereka diamkan persoalan ini. Tapi kalau kita mengacu pada undang-undang kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang baru disahkan, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi perempuan, maka harus dilakukan proses hukum secepatnya. Yuliana pun berharap kepada seluruh perempuan di wilayah Papua Barat yang selama ini mendapat tindakan kekerasan seksual, segera mendorong proses ini ke tengah-tengah hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Inspektorat Provinsi Papua Barat berharap setiap OPD dapat mempertahankan disiplin pengelolaan keuangan sehingga opini WTP dapat tetap dipertahankan. Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono saat memimpin apel gabungan pada Jumat 27 Mei 2022. Ia berharap disiplin ASN harus terus ditingkatkan, mulai dari absen masuk kantor, apel gabungan, serta kinerja ASN harus berjalan maksimal. Sugiono berpesan Provinsi Papua Barat sudah mendapatkan 8 kali opini WTP, sehingga diharapkan hal tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk tahun 2022, ASN harus memulai dengan tata kelola keuangan yang baik dan disiplin dalam melayani masyarakat. Opini WTP, mari kita berikan tepuk tangan. WTP ini sudah ke-8 kali, maka untuk tahun ini pun juga kita harus mulai
supaya pengelolaan keuangan itu tetap kita tata kelolanya tetap kita pertahankan, sehingga dengan demikian nanti ketika ada pemeriksaan dalam rangka opini dari BPK, maka kita akan dapat WT lebih lagi ya. Saya pikir ini kita sepakat bahwa kita tetap mempertahankan WTP. Giono mengingatkan kepada pimpinan OPD harus memperhatikan daya serap APBD di setiap OPD, mengingat saat ini sudah berada di akhir bulan Mei, sehingga serapan anggaran dapat meningkat dan berdampak pada perputaran keuangan di daerah dapat berjalan dengan baik. Namun sebelum kami akhiri, perlu kami ingatkan kepada pimpinan OPD dan kita semuanya, ingat bahwa sekarang sudah bulan Mei akhir ya. Bulan Mei akhir, berarti harus ingat daya serap. Itu paling utama. Ya, daya serap. Kalau daya serap meningkat, maka perputaran keuangan di daerah itu akan berjalan dengan baik. Sugiono juga menegaskan aparatur sipil negara yang rajin dan selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk melayani masyarakat, ke depan akan diberi tanggung jawab yang besar, karena memiliki pengalaman dan juga setia kepada negara. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana melaksanakan pencanangan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Pencanangan BIAN ditandai dengan pengguntingan balon ke udara oleh Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada, didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Arifin Sirfeva, serta sejumlah tamu lainnya di halaman Dinas Kesehatan Kaimana hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Koordinator Pelaksana BIAN, Jubair Rumakat, dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tahun 2022 merupakan upaya pencapaian target eliminasi campak rubella yang ditargetkan pada tahun 2023 mendatang. Mulainya kegiatan bulan imunisasi nasional tahun 2022 yang akan dilaksanakan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan pentingnya imunisasi anak nasional terhadap pencapaian target eliminasi campak rubella yang ditargetkan pada tahun 2023. Juga kita mempertahankan Indonesia bebas polio tahun 2030 serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC, polio, campak rubella, hepatitis dan sebagainya. Dia juga mengatakan dalam pelaksanaan pertama BIAN terdapat 2 imunisasi, yakni imunisasi kejar dan imunisasi tambahan. Imunisasi kejar merupakan imunisasi dasar yang setiap bulannya dilaksanakan. Sementara untuk imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada umur golongan tertentu berisiko terkena penyakit. Sementara Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada dalam sambutannya mengatakan banyak anak Indonesia berisiko tertular penyakit namun dapat dicegah dengan vaksinasi. 800.000 anak di seluruh Indonesia berisiko lebih besar tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio. Berdasarkan data rutin terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cakupan imunisasi dasar lengkap yang telah menurun secara signifikan sejak awal pandemi COVID-19 dari 84,2% pada tahun 2020 menjadi 79,6% pada tahun 2021. Penurunan cakupan imunisasi rutin baru-baru ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan rantai pasokan, aturan pembatasan kegiatan, dan berkurangnya ketersediaan tenaga kesehatan yang menyebabkan penghentian sebagai layanan
vaksinasi pada puncak pandemi COVID-19. COVID-19 telah mengakibatkan cakupan imunisasi rutin lengkap anak menjadi rendah. Untuk mengejar kekurangan cakupan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia. Usai pencanangan BIAN, dilaksanakan pembagian alat imunisasi dan vaksin secara simbolis oleh Wakil Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan kepada sejumlah kepala puskesmas di wilayah Kabupaten Kaimana dan dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi kepada sejumlah anak sekolah. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Manokwari telah menetapkan 19 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah tahun 2022. Dewan Perwakilan Adat DPRD Kabupaten Manokwari melalui rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2022 yang berlangsung Rabu 25 Mei 2022 kemarin telah menetapkan 19 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menjadi peraturan daerah atau Perda Pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2022. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda tahun 2022, Mas Rawi Arianto, pada kesempatan tersebut menjelaskan, 19 rancangan Perda tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat 6, yakni pemerintah daerah diberikan hak menetapkan peraturan daerah, serta aturan lain untuk pelaksanaan otonomi daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Perda. Nomor 188.3 dari 556 perihal pengajuan buku rancangan peraturan daerah pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam Propemperda tahun 2022, maka Propemperda DPRD Kabupaten Manokwari telah mengakomodir usulan-usulan naskah tadi masuk. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa selain usulan sebagaimana sudah disepakati Manokwari di atas, juga usulan dari inisiatif DPRD yang diusulkan dari komisi-komisi maupun perorangan DPRD Kabupaten Manokwari, di mana usulan tersebut merupakan perda baru yang belum pernah dibahas, tapi juga perda di tahun sebelumnya yang belum sempat dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Manokwari. Selain itu, Mas Rawi Arianto dalam nota penjelasannya menyampaikan, sesuai mekanisme penyusunan Propemperda tahun 2022, yakni Bapemperda menerima usulan Propemperda dari komisi-komisi DPRD dan eksekutif. Kedua, menyusun daftar prioritas Propemperda tahun 2022. Ketiga, menyepakati Propemperda tahun 2022 sebanyak 19 rancangan daerah. Adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang telah disepakati di Bapemperda terdiri dari 8 rancangan peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Manokwari tahun 2022, yaitu 1. Perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2. Perda tentang sistem keolahragaan di Kabupaten Manokwari. 3. Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. 4. Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5. Perda tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Manokwari. 6. Perda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 7. Perda tentang perlindungan hukum terhadap kerja lokal. Dan 8. Perda tentang pengelolaan air limbah domestik. Dalam 11 rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tahun 2022, yaitu 1. Perda tentang kesehatan ibu, bayi lahir, bayi dan anak bawah usia 5 tahun, di bawah usia 5 tahun. 2. Perda tentang pajak daerah. 3. Perda tentang distribusi daerah. 4. Perda tentang PT Mampu Karya Mandiri Perseroda. 5. Perda tentang penanggulangan pengendalian minuman beralkohol. 6. Perda tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 7. Perda tentang retribusi persetujuan penggunaan gedung. 8. Perda tentang pemekaran listrik Warmare, listrik Rafi,
Distrik Wasirawi, serta distrik Mega wilayah Kabupaten Manokwari. 9. Rampeda tentang Kabupaten Layak Anak. 10. Rampeda tentang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari. Dan 11. Rampeda tentang retribusi tinggi memperkerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya, pembentukan prahukum daerah yang optimal. Pada prinsipnya, suatu perda dibuat menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan sehingga harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu dibutuhkan tatanan yang tertib dalam penyusunannya, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan. Untuk itu, maka dibutuhkan kebijakan daerah untuk dijadikan pedoman. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja akan pentingnya penyiapan reproduksi sehat remaja dalam pencegahan stunting, maka BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan lomba video pendek yang memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang kreatif dan efektif. BKKBN Provinsi Papua Barat menyelenggarakan kegiatan ajang kreativitas di komunitas remaja, Ajang Kespro Kaula Muda tahun 2022, dengan membuat lomba video pendek yang bersifat edukasi. Video tersebut berisi tentang informasi mengenai penyiapan reproduksi sehat remaja dalam pencegahan stunting. Tujuan dari lomba video pendek memberikan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja akan pentingnya penyiapan reproduksi sehat remaja dalam pencegahan stunting dengan mengoptimalkan media sosial untuk memberikan pengetahuan dan juga wawasan kepada remaja saat ini. Kepala BKKBN Papua Barat Filmona Maria Yarolo dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Tahun 2021 lalu lomba yang dilakukan menggunakan media sosial TikTok. Tahun ini lomba berupa video pendek. Lebih lanjut disampaikan dengan dilaksanakan lomba video pendek diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada remaja tentang pentingnya reproduksi usia remaja dan stunting. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Kalau di tahun kemarin yang dilombakan adalah dalam bentuk TikTok, sehingga durasinya tidak terlalu panjang, pesertanya cukup banyak. Nah, dan untuk tahun ini memang yang diminta adalah video pendek, durasi waktunya cukup panjang. Mungkin ini menjadi kendala atau pertimbangan sehingga peserta kita yang bisa terlibat hanyalah 2. Ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja secara khusus untuk tentang reproduksi sehat remaja dan pencegahan stunting. Kedua peserta lomba yang mendapatkan juara 1 dan juara 2, Bert Allen Rumbiak dan Sari Simanjuntak, sangat senang video yang mereka buat bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi remaja di Papua Barat. Tanggapannya pasti bangga pertama. Kedua, bangga karena hasil kerja keras, editing, dan proses pengambilan video akhirnya bisa terbayarkan dengan adanya kebetulan hadiah yang didapatkan juga adalah kamera. Jadi kamera itu bisa dapat digunakan untuk terus menyebarluaskan informasi melalui dokumentasi dan pembuatan video. Dan melalui lomba ini dan juara ini serta kegiatan ini diharapkan agar setiap orang yang menonton dan setiap orang yang mendengar, melihat dapat mendapatkan informasi penting untuk masa depan yang lebih baik. Waktu yang pertama tanggapan saya tentunya pas pengumuman tadi saya masih speechless, dan setelah saya berusaha membuat video dan proses-proses lainnya akhirnya puji Tuhan bisa mendapatkan juara 2 dan hadiahnya juga lumayan, kamera tentunya. Dan kalau boleh jujur, kamera ini adalah salah satu impian saya sejak maba supaya bisa lebih menghasilkan karya-karya dari kreativitas lainnya. Untuk kedua video pendek yang menang akan dikirimkan ke BKKBN Pusat untuk diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.